Pemimpin bukan sekedar jabatan, tetapi sebuah peran yang membentuk masa depan. Mereka ada di balik setiap langkah besar, setiap keputusan yang mengubah dunia. Halo guys, kenalin nama saya Ilham Maulana Kusuma dengan NIM 2401010004. Saya Dita Nayaka dengan NIM 2401010032. Saya Iputu Rezi Arisana Satya, NIM 240101029. Saya Gede Ngurah Yudiantara dengan NIM 2401010010. Dan kali ini kami akan membawakan video mengenai sosok pemimpin yang ideal. Pemimpin adalah seseorang yang tidak hanya berjalan di depan, tetapi juga mampu mengarahkan, menginspirasi, dan memberikan keberanian kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah sosok yang tidak hanya memerintah, tetapi mendengarkan. Tidak hanya memberi arahan, tetapi juga memberi contoh. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu mengubah visi menjadi kenyataan dan menjadikan setiap anggota tim merasa penting dalam perjalanan menuju tujuan bersama. Kita bisa menemukan pemimpin di mana saja. Di rumah, orang tua sering menjadi pemimpin pertama yang kita kenal. Di sekolah, guru memandu kita bukan hanya untuk belajar, tapi juga menjadi pribadi yang lebih baik. Di tempat kerja, ada pemimpin tim yang mengarahkan jalannya proyek. Bahkan, di kampus, ada mahasiswa yang mengambil peran sebagai ketua organisasi atau koordinator kegiatan, membawakan ide-ide segar dan inspirasi bagi teman-temannya. Kita bisa menemukan begitu banyak pemimpin di berbagai lingkungan, dan setiap pemimpin memiliki ciri khasnya masing-masing. Dengan begitu beragamnya gaya dan pendekatan kepemimpinan, satu pertanyaan besar pun muncul. Seperti apa sebenarnya sosok pemimpin yang ideal? Untuk menjawab ini, penting bagi kita mendengarkan langsung pendapat dari berbagai sektor, mulai dari pelajar, pekerja, hingga tokoh masyarakat. Karena setiap orang pasti punya sudut pandang unik tentang apa yang mereka harapkan dari seorang pemimpin. Oke guys, jadi kali ini aku bakal nanyain salah satu teman kerjaku pendapat dia tentang bagaimana pemimpin yang ideal menurut dia. Langsung aja. Halo bro. Halo. Nah, sini aku mau nanya-nanya sedikit, boleh kan? Boleh. Oke. Gimana pendapatmu tentang pemimpin yang ideal? Menurut saya pemimpin yang ideal itu seperti Bapak Prabowo, karena dia ngerti era-era zaman sekarang itu, era-era digital, era-era tentang teknologi, apalagi ya, anak-anak muda juga namanya kan. Benar-benar. Apalagi tentang sikapnya Prabowo itu yang tegas, akan korupsi ya. Apalagi Bapak Prabowo yang punya sikap yang tegas terhadap orang-orang yang berkorupsi di negara kita ini, dan tentang sikap yang Pak Prabowo yang peduli terhadap rakyat-rakyatnya, Lingkungan juga ya. yang lingkungan juga, apalagi terhadap rakyat-rakyat yang Kecil. kecil lah. Nah, apalagi UMKM juga, ya seperti itulah ideal pemimpin bagi saya. Jadi menurut saya itu pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri. Dimana kalau nggak memimpin dirinya sendiri aja nggak bisa, gimana menjadi pemimpin yang baik ya? Contohnya aja tepat waktu. Misalnya nih kita menyuruh rekan-rekan kita untuk tepat waktu. Kamu tepat waktu ya, kamu juga tepat waktu, tapi kita sendiri nggak tepat waktu. Gimana kita mau mencontoh menjadi pemimpin yang baik? Kemudian pemimpin yang baik itu menurut saya juga harus pemimpin yang rendah hati. Seperti apa? Contoh rendah hati di sini yaitu pemimpin itu harus bersedia untuk berada dalam kondisi terbawah. Maksud saya terbawah itu apa? Jadi saya ikut mendengarkan
bagaimana keluh kesah dari anggotanya, dari rekan-rekannya, supaya dia tahu, dia bisa merasakan bahwa anggota-anggotanya seperti ini, sehingga pemimpin itu juga bisa mengevaluasi diri sendiri untuk jadi lebih baik lagi. Karena kedepannya setelah kita mengevaluasi diri sendiri, tentunya anggota-anggota kita akan melihat kita sebagai pemimpin yang baik. Kemudian akan lahirlah sebuah pemimpin baru yang akan mencontoh dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kemudian pemimpin yang baik juga haruslah pernah dipimpin. Syukur saja kalau mendapatkan pemimpin yang baik. Kalau dapat pemimpin yang buruk, maka tentunya akan menjadi hasil yang buruk juga ke depannya. Tapi jika mendapatkan pemimpin yang baik, setelah kita meniru, kita melihat sebagai contoh saja, kita melihat ketua kita, semisal ketua organisasi, ataupun contoh nyatanya saja, kita melihat orang tua kita, ayah atau ibu kita melihat mereka mencontohkan hal-hal yang baik, mereka memberikan kita suatu pandangan yang baik, maka kita pasti berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan seperti mereka, kita akan mencontoh mereka, hal-hal yang baik mereka lakukan, supaya pada suatu saat nanti kita menjadi orang tua, kita akan menjadi pemimpin yang baik untuk anak-anak kita dan keluarga kita nantinya. Mungkin itu saja menurut saya pemimpin yang baik. Terima kasih. Baik, di sini saya dengan siapa? Saya Raihan Ali, saya seorang mahasiswa Instiki. Boleh lanjut? Jadi menurut kamu nih bagaimana sih seorang pemimpin yang ideal bagimu? Kalau menurut saya ya, pemimpin yang ideal bagi saya itu yang mempunyai visi atau misi yang sangat jelas di masa depan nanti. Jadi itu dimana dia tuh setiap megang perusahaan ataupun dalam menghandle apapun itu, acara ataupun segala macam lah, dia harus mempunyai visi misi yang sangat jelas. Jadi untuk bawahannya tuh dia gampang lah untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka. Jadi yang pertama itu mempunyai visi misi yang sangat tepat atau yang bisa dibilang itu visioner. Terus yang kedua yaitu dia tegas dalam arti apa? Dia itu bisa mampu mengendalikan semua anak buahnya mereka. Jadi semua tuh tunduk di bawah istilahnya di bawah pemimpin lah, jadi perintahnya dia. Jadi yang ketiga itu ada komunikatif. Nah, selain tegas harus komunikatif juga. Soalnya kan kalau nggak komunikatif kita bisa misleading information gitu. Jadinya nggak sesuai lah sama apa yang diharapkan oleh pemimpin tersebut. Jadi kan otomatis secara nggak langsung anak bawahannya itu pasti kayak mau nggak mau menghindar gitu loh dari pemimpin. Jadi ya gitulah. Habis itu yang keempat kalau bagi saya yaitu inspiratif. Jadi dia tuh mempunyai kisah yang inspiratif. Dia mampu meluluhkan hati seorang karyawan atau bawahannya. Jadi mau nggak mau dia tuh harus mengambil hatinya si karyawannya supaya dia tuh selain tunduk dia pasti loyal. Nggak mungkin sih itu pasti itu kunci itu. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah kreatif. Dia juga mampu memberikan apa ya, setiap harinya tuh kayak mungkin inovasi-inovasi terbaru di kampus mungkin, atau inovasi baru di perusahaannya. Jadi kayak dia tuh mampu buat bawahannya tuh kayak ayo dong pasti bisa kamu untuk mencari inovasi-inovasi terbaru. Jadi kreatif itu menurut saya itu penting juga kok untuk bagi seorang pemimpin. Mungkin itu sih yang saya ada Jadi masukan gitu ya? dari ya. Bagus sih. Oke. Jadi sudah ya? Sudah. Dah. Kesimpulannya, masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan, namun tetap peduli pada kebutuhan rakyat kecil. Sosok pemimpin yang rendah hati, mampu mendengarkan dan memahami berbagai aspirasi dari rakyatnya. Selain itu, pemimpin ideal harus memiliki tujuan yang jelas dan mampu membawa perubahan positif. Tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang membentuk sebuah dampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Karena pada akhirnya pemimpin adalah orang yang mereka anggap hadir untuk melayani, bukan hanya untuk memerintah.